sekolah minggu GKI Makassar. Iya betul loh Sir. Iya. Nah hari ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita bersyukur ya loh setiap hari Tuhan pelihara hidup kita. Iya betul loh Sir. Meski cuaca hujan, mendung, ya banyak mungkin yang sakit, tapi kita harus tetap semangat. Betul. Ya. Oke, kalau begitu kita ajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Nah, dengan sukacita ya adik-adik ya. Ayo kita semua bangkit berdiri akan pujian ini. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi ya loh saya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama di hari Minggu ini. Kami akan memuji Engkau. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan beribadah Tuhan. Kami akan memuji Engkau. Berkatilah kami agar kami dapat memuji Engkau dengan sungguh-sungguh dan takut akan Engkau. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, Lost Debbie, kita bersyukur ya kita bisa mendengarkan firman Tuhan setiap minggu walaupun via online. Kita tidak bisa ketemu, tetapi kita tetap harus bersyukur. Ya, dan itu menolong kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti pujian kita hari ini. Ya, pujian kita adalah berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ya, bumbu. Yuk sama-sama kita angkat pujian ini sambil mempersiapkan hati kita untuk masuk mendengarkan firman Tuhan.
berapa ini? Saya harus mengejar waktu. Ya, adik-adik, Lose Jenny punya misi visi hari ini. Adik-adik mau ikut nggak? Lose Jenny mau pergi ke suatu tempat yang dimana di sana Lose Jenny mendapatkan kabar bahwa ada berita yang Lose Jenny harus singkapkan dan bukakan tentang siapa yang berkuasa di dunia ini. Menurut kalian, siapa yang berkuasa? Amerika? China? Presiden-presiden di seluruh dunia ini? Ataukah kalau di Indonesia itu Pak Jokowi? Iya, mereka berkuasa hanya pada satu tempat tertentu. Tetapi katanya berita yang saya terima ini ada satu yang berkuasa atas seluruh dunia ini. Dia berkuasa atas seluruh bangsa, negara. Dia berkuasa atas segala waktu, keadaan, dan semuanya. Nah, kalian tahu nggak? Hah? Tuhan? Benarkah? Kalau kalian mengatakan itu Tuhan, yuk kita cari kebenarannya, ikut Lose Jenny berpetualangan, ya. Ayo kita cari berita itu dengan baik. Ayo. Adik-adik, di kertas ini tercatat bahwa ada 4 binatang buas yang diprediksikan akan bangkit dan akan mengalami kejatuhan 4 kerajaan besar. Kira-kira apa itu ya? 4 binatang buas yang akan diprediksikan bangkit dan akan mengalami kejatuhan. Oke, bentuknya di sini adalah singa. Katanya singa ini punya sayap Raja Wali. Kerajaan apa kira-kira itu ya? Lose harus melihat di sebuah kitab nih. Ada kata kuncinya. Adik-adik, ada kata kuncinya. Kata kuncinya itu katanya bukan di dalam Alkitab. Oke, kali ini kita akan buka Alkitab. Ya. Di Daniel 7. Ya, di sana dikatakan negara apakah itu yang digambarkan binatang singa ini yang mempunyai sayap Raja Wali. Ternyata adalah Kerajaan Babel. Binatang buas yang kedua apa? Binatang buas yang kedua itu dikatakan bahwa dia berbentuk seperti beruang, hewan beruang, yang dimana mulutnya itu masih ada 3 tulang rusuk yang menempel di giginya. Nah, binatang beruang ini yang menempel 3 tulang rusuk di depan mulutnya itu sebagai simbol atau tanda persia. Binatang buas yang ketiga, buas yang ketiga ini dikatakan sebagai seperti macan tutul. Macan tutul yang memiliki 4 sayap pada badannya, 4 sayap burung, saudara adik-adik ya. Nah, simbol macan tutul yang memiliki 4 sayap ini dilambangkan atau ditandakan sebagai negara Yunani. Wow, Yunani, saudara ya. Nah, yang terakhir, binatang buas yang keempat. Alkitab mencatat bahwa binatang buas yang keempat ini adalah binatang yang sangat menakutkan. Dan binatang ini sangat kuat. Dia bisa melahap gitu ya. Dan dia bisa meremutkan tulang-tulang yang ada. Luar biasa ya adik-adik ya. Nah, 4 kerajaan inilah yang Tuhan bangkitkan untuk
untuk menjadi peringatan bagi umat manusia pada saat itu. Nah, adik-adik, walaupun Tuhan membangkitkan 4 kerajaan ini, tapi Tuhan juga akhirnya mematahkan 4 kerajaan ini. Mengapa adik-adik? Oleh karena Tuhan mau menunjukkan bahwa siapa Dia yang sesungguhnya. Jadi kita sudah mendapatkan satu bukti bahwa siapa yang berkuasa? Yang berkuasa adalah Tuhan Allah. Karena kenapa? Karena Dia bisa membangkitkan 4 negara ini untuk menaklukkan bangsa pilihannya. Dan Allah pun juga bisa menjatuhkan 4 negara ini untuk membangkitkan umat pilihannya. Nah, adik-adik, kita pun juga boleh membaca di dalam Daniel 5 ayat 21. Daniel 5 ayat 21, buka Alkitab kalian. Di sana dikatakan bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk menduduki itu atau kedudukan itu. Jadi adik-adik bisa membayangkan ya, Daniel 5 ayat 21 sudah mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang Maha Tinggi itu, Dia Allah yang berkuasa atas seluruh kerajaan manusia yang ada, baik itu negara Persia, negara Babel, negara Yunani, negara Roma pada saat itu, dan Dia mengangkat siapa yang dikehendaki dan yang Dia mau untuk mendudukan kerajaannya itu. Nah, adik-adik, kalian bisa lihat di situ ya. Nah, tapi menjadi pertanyaan, jikalau Allah sanggup mengangkat 4 kerajaan itu dan menjatuhkan kerajaan itu, siapakah kerajaan yang sesungguhnya, kerajaan yang tidak pernah hilang, gagal, atau lenyap? Ayo, ada yang tahu kira-kira kerajaan seperti apakah itu? Yuk, ikut Lose ke suatu tempat, kita lihat di sana. Come on. Kerajaan Allah yang kekal selama-lamanya ini Tuhan perlihatkan melalui mimpi kepada seorang pria atau laki-laki yang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan mimpi itu kepada seorang raja yang pada saat itu sedang berkuasa. Dan di dalam mimpi itu dia melihat bahwa perbedaan antara kerajaan Allah dengan kerajaan manusia. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak bisa digantikan kepemimpinannya, dan kerajaan Allah adalah untuk selama-lamanya. Dia tidak akan pernah bisa hilang, dia tidak pernah bisa musnah, dan dia tetap kekal selama-lamanya. Sedangkan kerajaan manusia yang dibangun dari besi, dari batu, itu akan lenyap. Dan pemimpin-pemimpinnya pun juga akan digantikan. Nah, lalu penglihatan yang kedua yang dilihat oleh pria ini mengenai tentang kerajaan Allah yang sesungguhnya, kerajaan Allah yang kekal itu, dia melihat seorang laki-laki yang datang ke dalam dunia ini yang penuh dengan kemuliaan, hormat, dan kekuasaan, yang memberikan jaminan keselamatan hidup, dan dia hidup untuk selama-lamanya walaupun dia sudah mati, tetapi dia bangkit kembali. Adik-adik tahu siapakah anak manusia yang dilihat dalam mimpi ini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi kerajaan Allah yang sesungguhnya adalah kerajaan Allah yang dibangun didasarkan oleh kuasa Allah yang Maha Tinggi, yang tidak bisa hilang, yang tidak bisa dihancurkan, bahkan kuasa kegelapan pun tidak sanggup untuk menghancurkan, dan Dia mengutus anaknya Tuhan yang lahir ke dalam dunia menjadi manusia untuk memberikan keselamatan hidup bagi kita.
Nah, yang menjadi pertanyaan Lose berikutnya, jikalau kita sudah tahu siapa yang berkuasa, yang berkuasa itu pastilah Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas seluruh alam ini, yang telah datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus, untuk setiap kita. Siapakah orang yang selalu melihat penglihatan ini? Ada yang tahu adik-adik? Siapa? Hah? Musa. Musa? Bukan. Hah? Yesaya. Yesaya? Oh, no, bukan. Loh, saya kasih tahu ya. Dia adalah Daniel. Adik-adik, kita lihat bagaimana nubuatan Nabi Daniel yang menunjukkan kepada kita siapa dia Allah yang berkuasa. Allah yang sanggup membangkitkan bangsa-bangsa untuk menjatuhkan bangsa Israel atau menghukum bangsa Israel karena keberdosaan mereka, karena ketidaktaatan mereka. Tetapi Allah juga bisa menghancurkan bangsa-bangsa yang dia bangkitkan itu oleh karena kesombongan. Dan dia melihat pertobatan dari bangsa Israel yang kembali kepada Allah. Dan Allah bisa menjatuhkan kembali bangsa-bangsa itu. Karena kenapa? Dia Allah yang berkuasa. Dan Daniel menyadari itu, bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Sehingga di dalam perjalanannya berada di Babel, ya, dia tidak takut. Dia tidak takut dengan peraturan-peraturan yang menyimpang dari kebenaran. Daniel tidak takut dihukum karena dia tidak mau makan barang sembahyang atau barang persembahan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa pada saat itu. Daniel tidak takut untuk tidak menyembah kepada patung raja yang dibuat pada saat itu. Daniel tidak takut. Walaupun dia dipaksa, dia akan dihukum, dia akan dibuang ke gua singa. Tapi Daniel tidak takut. Karena kenapa? Daniel tahu siapa Allah yang berkuasa atas hidupnya. Daniel tahu jika Allah yang berkuasa atas hidupnya, Daniel tahu bahwa Tuhan juga pasti akan menolong dia. Dan adik-adik tahu kan bagaimana cerita selanjutnya? Daniel tidak menyembah, Daniel tidak makan persembahan makanan yang sudah disembahkan. Dia tidak melakukan itu dan akhirnya dia dibuang di gua singa. Dan adik-adik kalian juga tahu apa yang terjadi dalam gua singa itu? Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut-mulut singa itu, sehingga Daniel selamat. Adik-adik, jikalau Tuhan sudah menolong Daniel dengan mengirimkan malaikatnya untuk melindungi dia, Tuhan juga sudah menunjukkan kuasanya atas hidup saya dan adik-adik dengan mengirimkan Yesus, anak Allah yang datang ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan hidup kepada saya dan adik-adik. Dia menjanjikan penghiburan, dia menjanjikan kekuatan, dia menjanjikan penyertaannya yang sempurna. Apalagi yang kita takutkan? Apakah kita mau seperti Daniel yang tetap taat kepada perintah Allah untuk tidak menyembah patung-patung? Ataukah kita sudah mulai ragu ketika ada orang mengatakan kepada kita, saya tidak mau berteman sama kamu kalau kamu tidak mau kasih saya nyontekan, atau saya tidak mau berteman dengan kamu apabila kamu tidak berkata-kata kotor seperti kami. Kamu jangan sok alim lah. Atau adik-adik akhirnya terjebak dengan orang-orang yang melakukan, teman-teman yang melakukan nonton film pornografi. Atau kalian tetap mau seperti Daniel taat dan setia kepada Tuhan? Jika kalian adik-adik mau seperti itu, mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan. Kita berdoa, Bapa dalam surga, kami mau Tuhan untuk tetap setia kepada Engkau, karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Tuhan, tolong kasihani kami agar kami sungguh-sungguh merasakan pertolongan Tuhan atas hidup ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan akan diamalkan oleh teman kita. Amsal 2 ayat 9. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran dan keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Iya, kita sekali lagi memberikan melalui rekening yang ada di bawah dan juga QRIS atau barcode yang ada di samping. Nah, sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian betapa baiknya Tuhan. Tuhan Yesus berkati untuk persembahan kami. Juga mama papa bisa bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang kami boleh alami hingga saat ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kami mohon berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kiranya menyertai kehidupan kami. Dalam segala aktivitas kami sepanjang hari, Tuhanlah yang akan memimpin, memampukan kami ketika kami menjalani hari-hari kami. Berkati kami, lindungi kami, jaga kami Tuhan setiap hari. Tuhan juga yang akan menolong, menyertai orang tua kami dalam segala usaha pekerjaan, memberkati dan menyertai mereka. Berikan kami kekuatan, kesehatan senantiasa. Terima kasih Tuhan, biar berkat pemeliharaan-Mu terus boleh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih, biar segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Loso senang sekali kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Wah, terima kasih ya Loso Gaby, hari ini boleh melayani bersama-sama. Nah, Loso juga berterima kasih buat adik-adik yang sudah melayani hari ini dalam persembahan pujian, doa, persembahan juga ayat-ayat hafalan. Kiranya adik-adik tetap setia dalam pelayanan walaupun di rumah saja ya adik-adik, tapi tetap semangat untuk melayani. Nah, terima kasih juga buat Loso-Loso yang sudah menyampaikan firman. Kiranya Tuhan terus memberkati Loso-Loso, diberikan semangat untuk tetap bisa melayani. Nah, adik-adik, Loso mau kasih pengumuman. Loso ingatkan terus untuk tetap melakukan proyek ketaatannya adik-adik.
itu menolong kita untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan, ya, mengajar kita sehari-hari untuk bisa melakukan taat kepada Tuhan. Nah, ada juga family altar yang terus diberikan bagi kita, biar itu juga menolong kita bersama-sama dengan mama dan papa untuk beribadah, berdoa bersama, membaca firman Tuhan bersama adik-adik ya. Dan satu lagi ada Joyful Day yang selalu mengajar kita untuk mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, sekali lagi lo ingatkan, tetap jaga kesehatan ya, minum vitamin ya, terus cuci tangan lo ya, selalu cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, dan lo berdoa kiranya Tuhan terus memelihara dan memberkati kita semua. Nah, demikian warta dari lo hari ini ya, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan, dadah.